Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekolah kami SDN Pakambandaya akan melakukan praktek pembuatan minyak goreng dari kelapa yang ada di sekitar kami, yaitu karena salah satunya di sini desa kami penghasil kelapa yang lumayan banyak ya, sehingga tidak terbuang dengan sia-sia atau hanya dijual begitu saja. Maka kami di sini berinisiatif membuat minyak goreng dari kelapa. Sekaligus ini semoga membantu masyarakat juga orang tua murid yang lain akibat dari kelangkaan minyak kelapa sekarang, minyak goreng maksud saya, sehingga bisa membuat sendiri di rumah. Nah, bahan utamanya yaitu kelapa yang sudah tua dan ini sudah dikupas. Kemudian nanti kita akan menghancurkannya menggunakan mesin. Ya, di sini sudah tersedia mesinnya. Cuma bisa juga menggunakan yang manual, bisa. Hanya prosesnya lebih lama. Mesin ya, kita gunakan mesin parut ya. Mesin parut kelapanya ini seperti ini yang kami punya. Nah, ini di sini siswa kami sudah belajar cara memarut kelapa ya. Caranya hati-hati juga, takut kena tangannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua kelapa akan diparut ya. Setelah itu baru kita akan lanjut kepada proses berikutnya. Seperti ini prosesnya. Jadi di sini anak didik kami secara bergantian mencoba cara memarut kelapa, sehingga nanti juga bisa dipraktekkan di rumah dan bisa membantu orang tua murid untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Proses berikutnya yaitu kita akan mengambil santan dari hasil parutan kelapa tersebut. Nah, kita aduk-aduk dulu sehingga santannya keluar ya. Nah, itu saripatinya. Nah, diaduk-aduk dulu. Saripati dari hasil kelapa itu bisa keluar secara maksimal. Nah, setelah itu nanti kita ambil, kita peras, kemudian ditaruh ke keranjang ya ampasnya. Setelah diperas kemudian dipisahkan ampasnya, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penyaringan. Nah, nanti kita akan saring dan hasil santannya akan ditaruh di sini. Pelan-pelan biar enggak tumpah-tumpah. Nah, stop dulu. Diperas dulu, itu dipisahkan dulu. Nah, ampasnya ditaruh di tempat ampas. Proses pengambilan santan ini bisa dilakukan 2 kali. Nah, tadi ampas ya yang sudah kita pisahkan, kemudian bisa dikasih air lagi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang pertama. Jadi, karena masih ada sisa saripatinya. Nah, hasil yang tadi diperas lagi itu seperti biasa kita saring lagi seperti itu. Tahap berikutnya, setelah kita saring, kita sudah dapat santannya, kemudian santan tersebut kita masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti itu. Masukkan ke dalam plastik untuk memisahkan air dengan santan aslinya. Kita tuang sehingga semuanya habis. Nah, kalau misalnya sudah penuh, kita bisa menggunakan plastik yang lain. Jadi tidak harus satu plastik. Ya, setelah kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita ikat plastiknya supaya tidak tumpah, dan kita akan membiarkan nanti sampai terpisah antara air sama santan aslinya. Teman-teman, kita sekarang sudah selesai memasukkan semua santan-santan tersebut ke dalam plastik dan kita menghasilkan 3 plastik ya, yang mana kurang lebih tadi 8 buah
kelapa menghasilkan santan kurang lebih 3 liter. 4 liter. 4 liter, maaf, 4 literan ya, sekitar 4 liter, kurang lebih 4 liter seperti itu. Nah, ini dibiarkan dulu sampai menunggu nanti airnya terpisah dengan santan aslinya, kurang lebih 6 jam. Langkah berikutnya untuk membuat minyak goreng dari kelapa. Nah, setelah airnya memisah ya, itu nanti airnya dibuang. Jadi ini sekarang proses pemisahan air dengan gumpalan-gumpalan nanti yang akan kita masak. Nah, akan menjadi minyak goreng. Nah, kita buang airnya, kita potong sudutnya. Nah, kemudian kita buang airnya. Kita sisakan yang mengental saja. Itu bahan minyaknya nanti yang akan kita masak. Nah, itu sudah. Kemudian kita satukan dengan yang lain. Di wadah merah itu adalah hasil dari minyaknya ya, bahan minyaknya yang akan kita masak nanti, proses menjadi minyak goreng nanti. Ya teman-teman, langkah berikutnya setelah air terpisah kita buang tadi, maka langkah berikutnya yaitu kita akan memasak CPU ini, bahan mentahnya ini, kemudian untuk menjadi minyak kelapa. Kita masak sampai nanti muncul minyak-minyaknya ya, keluar minyak seperti itu. Nah, kita aduk ya, terus ini sudah panas banget ya minyaknya. Proses pembuatan minyaknya itu sampai sudah meletup-letup, dan itu terus diaduk sampai nanti minyaknya itu terpisah dengan ampas-ampasnya ya, seperti itu. Jangan lupa tetap diaduk. Nah, itu lihat pemirsa, itu sudah mulai berminyak ya, sudah mulai terpisah minyaknya. Nah, ini coba dilihat, minyaknya sudah mulai terpisah. Cuma ini tetap harus diaduk sampai benar-benar terpisah. Minyak cuma masih belum total ini ya, belum maksimal. Sudah mulai terpisah, tapi tetap kita harus aduk-aduk supaya nanti terpisahnya secara maksimal ya, dan berharap minyaknya semakin banyak. Sekarang minyaknya sudah benar-benar terpisah, sudah menghasilkan minyak dan ada ampas-ampasnya. Itu sudah terpisah juga. Kita akan matikan, itu sudah cukup ya. Nah, kita matikan dan kita biarkan. Kita biarkan dulu sehingga nanti ampas-ampasnya ada di bawah, dan nanti kita akan tuang minyaknya ke wadah yang lain. Terlihat lebih bening dari minyak-minyak kemasan. Ketika saya menggunakan minyak ini, ketika menggoreng itu lebih awet penggunaannya dari minyak-minyak kemasan yang kita biasa beli itu. Nah, sekarang minyaknya sudah benar-benar terpisah dengan ampasnya. Ampasnya sudah ada di bawah dan minyaknya sudah ada di bagian atas ya. Sebentar lagi kita akan tuang minyaknya ke dalam wadah. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai agak dingin. Nah, ini sudah kami pisahkan minyak sama ampasnya ya.
Dan ini nanti jangan dibuang, bisa kita makan, ini enak juga rasanya. Jadi bisa dibuat dimakan tanpa nasi, bisa dibuat dimakan dengan nasi juga bisa. Nah, sekarang kita akan masukkan hasil minyaknya ke dalam botol. Ini kita menggunakan 4 buah kelapa ukuran besar dengan seharga 20.000. Ya, kira-kira kita menghasilkan minyak sekitar setengah liter. Kurang. Jadi uang 20.000 kita bisa menghasilkan uang sekitar setengah liter, yang mana harga minyak sekarang di toko kalau 1 liter itu sekitar 24.000. Jadi kalau setengah liter berarti sekitar 12.000 ya. Dan ini bisa digunakan bagi warga yang memang di sini punya kelapa. Jadi tanpa membeli kelapanya juga bisa dibuat sendiri. Jadi tidak perlu membeli minyak goreng seperti itu ya. Jadi lebih enaknya bagi mereka yang punya pohon kelapa sendiri tanpa membeli kelapa, jadi ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau masih harus membeli bahan-bahannya ya hampir sama saja dengan beli langsung di toko. Nah, seperti itu. Demikian proyek kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.